Welcome back to Sibut. Before we start, this content is brought to you by GNT. Pastiin download link deskripsi untuk mendapatkan 3 benefit, yaitu pickup service, yang mana kamu nggak perlu repot-repot kirim, kang paket yang ambil. Yang kedua adalah poin yang bisa ditukerin sama hadiah, ditukar bukan diundi. Dan yang terakhir adalah diskon up to 50%. Jadi grab it fast. Kali ini di depan kita sudah ada bubble wrap. Ya, kita buka aja. 3, 2, 1. Ya, ini adalah sebuah body RC wheelbase 313 buat kamu yang sudah kepo ya. Ya, ini dia barangnya. Kamu bisa lihat secara detail di sini. Ini cakep banget. Ini adalah produk dari D1RC. Ada tulisannya di kotaknya ya. Kita menjadi salah satu pihak yang beruntung karena bisa mengulas ini pertama di Indonesia. Terima kasih buat supportnya ya. Buat semua yang sudah support body ini bisa ke sini meskipun ribet, kudu naik pesawat gitu ya. Tapi itu tidak masalah. Kami melakukan ini untuk menjawab istilahnya itu apa ya? Curiosity ya. Keingintahuan dari kita semua seberapa keren, seberapa detail body Sultan kali ini. Hadir di depan kita ini modelnya adalah Rubicon JL ya, bukan JK. Jadi ini adalah Rubicon terbaru, terakhir lah ya. Terakhir dengan desain seperti yang bisa kita lihat. Adanya lampu headlamp, tidak ada lampu tambahan di bawah, dan ada satu lampu di bagian fender yang menunjukkan jati dirinya dia sebagai Rubicon JL. Scale atau tidak scale, kemungkinan besar scale. License atau tidak, ini tidak license. Buat teman-teman yang nanya, license produk? No, karena Jeep sendiri tidak akan mungkin membuat prototipe turbular seperti ini ya. Kenapa? Ya nggak bisa jalan di jalan raya lah. Uji kelayakannya kagak ada cuy. Jadi itu repot. Di setiap negara kan harus disesuaikan. Seribet lah. Jadi ya nggak mungkin ada sebuah produk license ya. Karena kalau license itu dia harus berapa persen itu punya kemiripan. Cenderung lebih ke arah mirip total. Kalau ini kan kagak ada. Plus dan minus akan kita bahas di akhir video. Buat kamu yang baru nonton, pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan, and leave a comment for everything you want to ask. Dari detail, kita bisa melihat materialnya ini cakep banget. Material ini bisa kita simpulkan dia menggunakan titanium dengan kode T-alloy. Material ini biasa dipakai di beberapa items, seperti contohnya itu baling-baling kapal selam, kerangka dari pesawat terbang, dan lain sebagainya. Di bagian mesin-mesinnya itu biasanya mereka menggunakan T-alloy atau titanium itu sendiri. Sesuai dengan namanya, memang berat dari hard body ini tergolong cukup ringan ya. Overall ini sekitar 800 sampai 900 gram, di mana dia bisa kita nyatakan itu ringan banget. Jadi dengan bobot segitu, itu adalah merupakan bobot ideal. Kalau ada yang tanya, ini desainnya itu apa? Ini sebenarnya bukan desain murni dari D1RC. Ini adalah desain dari Vanquish. Namanya adalah Reaper. Ya, buat kamu yang pengen tahu mobilnya kayak apa, kamu bisa googling atau kamu bisa cek dengan kata kunci Vanquish Reaper, R-I-P-P-R ya. Spill gambarnya seperti ini. Memang modelnya rebel seperti itu, dan bisa kita lihat finishingnya juga luar biasa cakep. Yang pertama, material plastik printingnya ini, castingnya bagus banget ya. Hampir perfect. Body ini sendiri juga mengaplikasi berbagai macam material. Yang pertama itu tadi plastik, yang kedua ini adalah polikarbonat, jadi kayak Lexan tapi tebal. Dan yang ketiga adalah logam titanium itu sendiri. Secara overall, hard body ini bisa dibilang kece banget. Kenapa? Karena pasti jarang yang pakai. Secara harganya itu juga bisa dibilang harga-harga sultan lah ya. Body ini lahir dengan desain yang cakep. Buat kamu semua yang bosen dengan Rubicon tapi seneng Rubicon, cuman nggak kepingin pakai Rubicon gara-gara banyak orang yang bilang Rubicon itu Avanza, Xenia, DRC Adventure lah. Ini bisa jadi opsi yang menarik buat kalian. Buat kalian yang pengen, kita bisa open order dimulai dari Imlek. Setelah Imlek baru kita mulai shipping. Karena produk ini masih sangat amat limited. Buat kamu yang nantinya merayakan Imlek, simpan angpaumu gitu ya. Kalau kamu sudah ngasih angpau berarti kurangin angpaumu gitu ya. Mulai ngawur nih ngomongnya, ngelantur ya. Intinya setelah Imlek. Kenapa kok setelah Imlek? Karena Cina tutup 1 bulan. Produk ini sudah lumayan banyak ya, meskipun jumlahnya nggak banyak. Beredar di Cina, tapi kan karena Cina itu mayoritas orangnya Cina ya, jadi ketika Imlek itu
liburnya 1 bulan, Sob. Jadi itulah kendala dari pengiriman kita kali ini. Untuk RC ini bisa kalian lihat detail pengelasannya ajib sekali. Ya, dilakukan dengan sangat precise dan luar biasa keren. Meskipun ada sebagian orang yang mungkin ketika melihat RC ini sedikit mengerutkan dahi ya. Kenapa las-lasannya kok begini? Kenapa kok begitu? Bisa kita lihat ya di beberapa aspek seperti di join, di sambungan ya, di bagian sini. Ini kesannya melayang, kesannya dia itu kagak niat, kagak rapi. Sama-sama menggunakan teori las stainless stick ya, dengan konverter mahal gitu ya. Ini ada satu perbandingannya ya. Ini adalah stainless yang kita las dengan TIG ya. Kalau kalian lihat di bagian sini ya sobatku ya. Ini sambungannya ini keren banget. Hampir seamless gitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang sama, tetapi mungkin akan punya dampak yang berbeda. Yang satu itu yang merah tadi adalah bukti nyata kalau pengrajin itu effort ya. Dia ngelas itu rapi, dirapikan ya. Kalau yang ini adalah buktinya nyata juga pengrajin yang menggunakan alat las super canggih, terukur, dan dia paham betul dengan apa yang namanya metallurgic. Kenapa kok nyangkutnya ke sana? Karena tukang las atau welder yang baik itu harus mengerti cara melakukan pengelasan. Yang kedua, harus mengetahui benda yang dilas sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya ini dengan presisi. Cuman beda style. Ya bisa kamu lihat lah kalau ada orang yang suka potongan rambutnya itu rapi gitu ya, klimis. Yang satu itu suka potongan rambutnya keacak-acakan, which is dimana dua orang tersebut punya harga sendiri-sendiri. Tergantung, kalau dia itu ngetop banget juga harganya mahal. Kalau dia itu potongannya acak-acakan tapi dia pakai branding yang baik itu juga pasti mahal. Karena sudah pasti dia akan berbeda daripada tukang potong rambut pada umumnya. Di titik ini, tukang las ini juga dinyatakan mahal. Karena apa? Karena alat yang dipakai las dengan teknologi yang bisa dibilang baru saat ini. Dan untuk melakukan atau mempersiapkan teknologi itu, melakukan pengelasan ini dengan baik seperti ini, itu bisa dibilang nggak semua tukang las pada bisa. Statement ini dikuatkan dengan ukuran dimensi. Presisi dimensi ini sudah saya ukur di kaca, saya timbang kiri kanan, saya tarik garis atas bawah. Itu bisa dibilang 99,9% presisi. Meskipun kesannya itu bagi sebagian orang kok lasnya pelit banget ya, kayak gak nyambung, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah kawan, yang kita ukur benangan ini, contoh ya, saya tarik garis tengah gini, benangan depan, tengah, belakang, itu ukurannya dan sudutnya semua perfect. Jadi bisa dibilang industri yang membuat ini itu sudah punya yang namanya permanent jig, itu sudah punya permanent measurement. Nggak salah karena dia itu melakukan copy produk dari Vanquish Reaper yang tentu saja itu bisa diukur ya. Ada matriknya ya sudah, ini jadi maklun, mass production, mass pro. Dari situ saya rasa kemampuan duplikasi yang ditunjukkan sama dia itu cukup tinggi dan cukup baik, sehingga ya memang nggak salah ya. Bahan terbaik, ukuran terbaik, di tangan orang terbaik, lalu disupport dengan hal-hal yang terbaik, bikin harga hardbody ini mehong. Penasaran sama harganya? Langsung DM. Ancer-ancernya di bawah 10 juta, di bawah 10 juta. Saya tahu ada orang yang sudah buka PO ini 10 jutaan, tapi disebut di bawah 10 juta. Jauh dari 10 juta, lumayan jauh selisihnya. Untuk teman-teman yang sudah pernah pesan stainless full set di 10 jutaan ya, udah tahu harga-harganya ya ini kurang lebih di atasnya itu dikit. Kenapa? Bukan karena ini bagus, karena ini baru, karena ini short base-nya memang titanium, jadi ya memang lebih mahal. Kalau kalian ada yang pengen replikasi ini dengan bahan stainless bisa. Hubungin si Pututan, kita bikinin buat kamu. Hanya bobotnya bakalan naik secara fantastis. Di sini saya bisa bilang kalau ini itu dengan material yang sama, ini kan 800 something, hampir 900 ya. Kalau kalian konversi ini ke stainless, kemungkinan besar ketemunya itu di 1,4 ya, sampai 1,5 kg. Buat kalian semua yang merasa beratnya segitu itu nggak sensitif, go ahead, kalian bisa bikin di Pututan. Kalaupun kalian pengen menekan budgetnya, bisa kalian ngobrolin dengan kita. Solusinya bagaimana? Kita kecilin pipanya.
Di sini saya lihat pipa yang dipakai ini rata 5 mili ya. 5 atau 4 mili ya diameternya. Memang dia nggak curi-curi bahan ya. Dia straight line terhadap satu bahan. Di sini agak sulit karena kalau kalian lihat titanium itu panjangnya kan bervariatif dan harganya itu mahal sekali. Yang paling terjangkau itu di 20 cm. Nah, kalau ini saya rasa bahan yang dipergunakan sama dia ini liningnya ya udah lebih dari 20 cm. Jadi ya mau nggak mau memang dia harus pakai tubing yang lebih mahal ya. Meskipun ini kelihatannya itu raw, kelihatannya itu jembret. Percayalah teman-teman, kalau kamu mungkin punya teman yang bisa ngelas welding atau tahu tentang teknologi, teori, dan prakteknya pengelasan ini, kamu tunjukin detail yang bisa kita lihat ini, dia pasti bilang, itu mahal. Kenapa? Karena ya memang dua hal yang sangat mendasar itu kan kita tadi ngomong dari tukang potong. Yang tukang potong rapi itu udah pasti lama kerjanya ya. Tukang las yang rapi, yang seperti kita bikin itu pasti lama. Karena apa? Dia akan mengisi kekosongan dan dia akan melakukan banyak hal di situ untuk membuat sambungannya itu bisa rapi kempling. Kalau di sini kerjanya itu cepat, kesannya kayak asal-asalan. Tetapi dia punya positifly satu hal, dia tidak melakukan finishing. Tidak melakukan finishing ini buat sebagian orang bisa dianggap tidak niat karena udah bayar mahal tapi kok nggak di finish gitu ya. Tapi di satu sisi lain sebagai tukang las ya, ini adalah macam kesombongan tersendiri gitu loh. Dia ngecek, udah selesai. Kagak perlu digosok-gosok bro, kagak perlu digerinda. Las gua mahal cuy, itu udah selesai. Kayak begitu loh. Dan titik itu membuktikan kepremiuman sebuah barang. Dari situ tinggal kalian sendiri yang menentukan kalian suka atau enggak. Tidak ada yang salah dengan raw welding seperti ini dan tidak ada yang salah dengan perfect finish seperti yang biasa kita lakukan. Semua punya nilai plus dan punya nilai minus. Sekarang kita tutup di sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, body ini itu nggak ngerepotin. Karena apa? Karena kalau kita balik ya, geometri sudut sasis ini adalah SCX-102. Jadi apapun itu yang sasisnya, basicnya SCX-102 bisa pakai ini body. Ini body bisa kalian lihat detailnya ya, dengan nama Vanquish Reaper. Jadi kalau kalian mau ngelihat kayak mencari inspirasi gitu tentang body-body ini bisa banget. Karena bodinya memang sudah ada. Vanquish hadir dengan full plastik, kalau ini sekarang dengan full titan. Itu satu. Yang kedua adalah kalian nggak perlu repot untuk masalah shock tower. Karena di sini sudah menggunakan shock tower tumpuk 2 di bagian belakang. Dan juga shock tower tumpuk 2 di bagian atas. So, buat kamu yang pengen 110 tires, itu gampang banget untuk naikin shock towernya. Itu jadi lebih gampang, lebih clearance-nya lebih dapat. Buat kamu yang suka 120, pengen movement yang meliuk-liuk kayak kita main breaking juga nggak ada masalah karena optional shock tower ini banyak banget. Positively, hard body ini bisa dibilang good choice buat kamu yang pengen tampil beda dan tentu saja bukan kaum mendang-mending. Itu tadi adalah segala sesuatu tentang positifnya. Negatifnya ada. Ada. Apa itu? Kita ulas di sini karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Yang pertama, kenapa hard body semahal ini itu nggak ada lampu depan ya? Kenapa nggak ada lampu fender? Itu nggak dikasih. Cuman buat kita bukan masalah karena kita bisa bikin. Cuman seharusnya dengan harga semehong ini, itu paling nggak dia ngasih lah ya. Paling nggak inilah ya. Biar bisa kelihatan fabricated gitu loh. Dia nggak kasih. Dan rencananya akan dijual terpisah. Infonya seperti demikian. Ada yang bilang memang desainnya itu kerowong-kerowong gitu. Kayak apa ya, Mad Max gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi buat kamu semua, si Pusutan punya solusinya, jadi tentu saja tidak terlalu masalah. Minus yang berikutnya adalah di bagian kewer-kewer ya. Polikarbonat ini, lubangnya dia agak meleset setengah hole. Jadi ini kamu turunin sedikit setengah hole, nanti bagian bodi yang jepat ini bisa kamu rapikan. Jadi buat kamu semua yang mungkin pre-order ini sekarang dan nanti akan mendapatkan setelah Imlek, kalau ada yang begini-begini ya itu memang kenyataannya. Tetapi kalau kamu minta kita ngerapikan ya kita bantu dan kita solusikan supaya itu bisa rapi. Intinya tidak ada gading yang tidak retak. Ini juga barang termasuk produk China brand. Untuk harga hard body roll kits under 10 jutaan ini murah sobatku. Kalau kamu bandingkan apple to apple dengan titanium roll kits yang sudah ada tapi mereknya Amerika.
Kalau yang Amerika nggak meleset, semuanya terpatri, terukur dengan baik, weldingnya juga penuh ya, dan dirapikan. Kalau ini kan raw, bukan berarti ini murah gitu ya, nggak. Beda style aja. Di situ tentu saja nilai sebuah kepresisian itu lebih dipertimbangkan karena sasis turbular kalau di US itu estimasi 15 sampai 20 juta untuk grade titanium ya. Jadi grade yang sama, beda finishing. Overall ini tinggal ngomongin tentang style aja. Kalau kalian suka raw finish material, tentu saja pilihannya adalah seperti ini. Tapi kalau kalian suka titanium yang udah di finish rapi dan di sandblasting, bisa pilih produk-produk US ya. Kamu tim yang raw atau tim yang finish, tulis di kolom komen. Kalau masih bingung itu gini, ini kan kelihatan ini besinya mentah ini ya, titaniumnya mentah. Kamu suka yang mentah gini atau yang sudah rapi-rapi kayak sasis sepeda motor yang sudah dari dealer gitu loh. Kamu suka yang mana? Karena perbedaannya lebih kurang ada di situ. Tentu saja sekali lagi ini bukan kesalahan. 1-10 menurut saya nilainya 10. Kenapa? Karena RC-mu bisa langsung jadi Sultan. Waduh, kenapa? Karena bodinya jadi jamak ya, jadi banyak, pilihannya jadi lebih luas. Saya paling suka kalau ngobrolin hard body premium karena akhirnya apa? Hard body-nya nggak itu-itu aja gitu loh. Buat teman-teman yang bilang, aku males pakai hard body karena hard body-nya itu-itu aja. Nah, sekarang ini sudah keluar hard body yang kalau itu aja ya ini aja gitu ya. Ini hard body yang di luar nurul karena keren banget, produknya bagus, harganya juga mewah. Untuk kamu yang pengen tampil beda, ini saat yang tepat. Oke sob, terima kasih sudah nonton ya. Kita akan lanjut lagi di segmen unboxing dan review produk-produk ajib lainnya. Buat kamu yang sudah nonton, thank you banget. Pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya. And leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Sipututan, sampai ketemu di episode kami berikutnya. Bye-bye.